Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Aulia dari kelas Paralel 2 dengan NPM 411821092400076. Saya dari semester 2. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah karakter keislaman, tugas UAS yang diampu oleh Bapak dosen Rijal Pahlevi. Saya dari kelompok 1 dan akan menjelaskan tentang operasi kecantikan menurut pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan bentuk fisik yang baik. Manusia diberikan panca indera yang berfungsi untuk menunjang kehidupannya. Akan tetapi masih banyak sebagian manusia yang tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga ingin merubah bentuk fisiknya menjadi lebih indah lagi. Selain itu, ada juga beberapa manusia yang bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti orang yang bentuk fisiknya tidak sempurna, jari jemari yang kelebihan, atau yang cacat dari lahir. Nah, dalam hal ini maka ada operasi kecantikan atau dokter kecantikan yang menawarkan operasi untuk mengubah bentuk fisik manusia. Lantas, apakah operasi kecantikan itu bertentangan dengan mengubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau mengatakan Allah melaknat perempuan yang membuat tato, perempuan yang diminta tato, orang yang mencukur habis alis, merenggangkan gigi untuk tujuan kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah, itu adalah haram. Nah, dalam hal ini kita perlu mencari batasan atau larangan untuk mengubah ciptaan Allah. Hal ini dikarenakan mengubah ciptaan Allah memiliki pengertian yang cangkupan yang sangat luas, sehingga kita sangat butuh batasan perkara yang dilarang dan perkara yang diperbolehkan dalam koridor mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama, jika tujuan operasinya adalah untuk kecantikan, untuk mengubah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, maka itu diharamkan. Misalnya, operasi kecantikan untuk hidung terlihat lebih memancung atau wajah yang lebih tirus. Sedangkan seandainya tujuannya adalah kebutuhan untuk pengobatan ataupun menghilangkan cacat yang dari lahir ataupun karena kecelakaan, maka diperbolehkan. Misalnya contoh operasi kecantikan bagi korban kecelakaan ataupun operasi yang orangnya itu sudah cacat dari lahir dan bagian anggota tubuhnya itu tidak bisa berfungsi lebih baik lagi, itu diperbolehkan untuk operasi. Ada juga yang memberikan batasan atau larangan mengubah ciptaan Allah dari dampak yang diberikan. Seandainya dampak yang diberikannya itu permanen, maka diharamkan. Misalnya operasi wajah ataupun anggota tubuh lainnya yang bersifat permanen. Jadi dia tuh mengubah. Dan yang kedua, seandainya dampak yang diberikan itu tidak permanen dan hanya bertahan sementara waktu saja, maka diperbolehkan. Contohnya kita menggambar alis kita dengan pensil alis dan celak mata agar terlihat lebih menyala, ataupun meluruskan rambut atau smoothing yang bersifat temporer, itu diperbolehkan asalkan sementara sifatnya, begitu. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, mahasiswi semester 2 Prodi PGSD, Fakultas FKIP Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 4118 2109 240088. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah karakter keislaman. Di sini saya akan membahas hukum menjual organ tubuh manusia. Dalam Islam, menjual organ tubuh manusia hukumnya haram, artinya tidak boleh dilakukan. Tubuh manusia bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Dalilnya ada di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah berfirman bahwa ada 3 golongan orang yang dimusuhi Allah ketika hari kiamat. Salah satunya yaitu orang yang menjual orang merdeka atau orang bebas untuk mendapat keuntungan. Dari sini, para ulama menjelaskan bahwa manusia itu mulia dan tubuhnya adalah amanah dan anugerah yang harus dijaga oleh kita dari Allah. Organ tubuh manusia itu bukan komoditas, sehingga memperjualbelikan organ tubuh manusia termasuk hal yang dilarang oleh Islam. Contohnya yaitu ketika seseorang memperjualbelikan organ tubuh manusia seperti ginjal untuk mendapatkan keuntungan seperti uang, dan itu hukumnya haram. Yang kedua yaitu mendonorkan organ tubuh manusia. Berbeda dengan memperjualbelikan organ tubuh manusia, mendonorkan organ tubuh manusia hukumnya diperbolehkan. Bahkan bisa menjadi pahala ketika diniatkan untuk menolong sesama. Hal tersebut didasarkan dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan juga terdapat dalam Surat Al-Hasyr ayat 9 yang menganjurkan kepada kita untuk mendahulukan kepentingan orang lain meskipun kita membutuhkannya. Contohnya yaitu ketika seseorang mendonorkan ginjal kepada orang yang sedang sakit parah supaya dia bisa sembuh. Selama hal tersebut dilakukan dengan kerelaan dan tidak dengan tujuan komersial, hal tersebut diperbolehkan dan bisa menjadi amal kebaikan. Kesimpulannya yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia hukumnya haram karena organ tubuh manusia perlu dijaga dan itu menjadi suatu amanah dari Allah. Sedangkan mendonorkan organ tubuh manusia diperbolehkan selama hal tersebut dilakukannya dengan kerelaan dan dengan ikhlas dengan tujuan untuk membantu sesama, bukan untuk mencari keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arsagita, NPM 4118210924075. Saya dari kelas Paralel 2, mata kuliah karakter keislaman. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait materi ke-10, yaitu materi operasi kecantikan, membeli organ, dan memotong gigi. Yang tadi sudah dijelaskan teman saya Cindy yang menjelaskan terkait operasi kecantikan, dan Aulia yang menjelaskan terkait membeli organ. Lanjut materi yang terakhir yaitu memotong gigi. Jadi apa sih memotong gigi itu? Memotong gigi merupakan proses di mana seseorang ini dipotong setengah giginya. Dan bagaimana Islam memandang hukum memotong gigi? Apakah hukumnya boleh atau tidak? Apakah hukumnya haram atau tidak? Jadi ada beberapa pendapat para ulama yang memperbolehkan ketika seseorang ini memotong gigi karena tujuan dan niatnya. Ada juga para ulama yang tidak memperbolehkan seseorang ini memotong gigi. Jadi, hukum memotong gigi dalam Islam adalah haram jika
dilakukan untuk mempercantik diri atau mengubah ciptaan Allah, dan diperbolehkan ketika seseorang ini melakukan dengan tujuan pengobatan. Nah, jadi kembali lagi kepada niat dan tujuan seseorang, yang dimana ketika seseorang ini mempunyai niat atau tujuan untuk mempercantik diri, berarti itu kan mengubah ciptaan Allah. Nah, hukumnya adalah tidak boleh atau haram. Tetapi ketika seseorang ini mempunyai niat atau tujuan untuk pengobatan, maka hukumnya adalah boleh. Dan untuk permasalahan yang sering terjadi adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat muslim, yaitu bagaimana hukum veneer dan crown dalam Islam. Jadi veneer dan crown ini hampir sama, tetapi proses pelaksanaannya itu beda. Dan hampir sama-sama memotong gigi, tetapi tujuannya beda. Dan pemotongan giginya itu sedikit gitu. Jadi veneer ini merupakan cara kerja veneer ini seperti ada lapisan tipis yang menempel di permukaan gigi secara permanen. Dan sebelum menempel itu dilakukan pemotongan gigi terlebih dahulu, pemotongan atau dikikir giginya. Jadi sama-sama melakukan pemotongan gitu. Veneer gigi seperti ada lapisan tipis yang ditempelkan kepada permukaan gigi yang ingin di veneer dan ditempelkan secara permanen. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merubah estetika, memperbaiki bentuk dan ukuran gigi, dan untuk pengobatan pun bisa. Crown ini seperti tambalan, yang dimana ketika ada gigi yang rusak, nah crown ini bisa untuk untuk mengembalikan bentuk giginya, ukuran, dan lain-lain. Nah, fungsi dari crown ini yaitu untuk untuk melindungi gigi yang rapuh. Jadi secara medis ini, crown ini termasuk ke dalam pengobatan gitu. Jadi tadi kembali lagi ke hukumnya terkait memotong gigi, itu tergantung niat dan tujuan seseorang tersebut. Ketika tujuan seseorang tersebut ini memiliki niat untuk mempercantik diri atau untuk mengubah ciptaan diri, sama aja kan itu mempercantik diri, maka hukumnya tidak boleh. Dan ketika seseorang ini mempunyai niat atau tujuan untuk pengobatan medis, untuk merawat gigi-giginya yang memang untuk kesehatan juga, nah itu dibolehkan gitu. Adapun hadis riwayat Al-Bukhari, yang dimana di dalam hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, maka hukumnya adalah haram, hukumnya tidak boleh. Di sini ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. La'anallahu al-washimati wal mutashimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Yang artinya
Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencabuti alis dan memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri yang telah merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis di sini menjelaskan tentang hukum seseorang ini merubah susunan giginya itu untuk mempercantik dirinya, maka hukum dari hadis ini adalah haram atau tidak boleh. Dan adapun beberapa hadis lain yang memperbolehkan ketika seseorang ini memotong giginya untuk pengobatan atau untuk tujuan yang lain. Jadi kesimpulan dari materi ke-10 yaitu materi operasi kecantikan, membeli organ, dan memotong gigi. Yang pertama yaitu operasi kecantikan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana hukum dari operasi kecantikan. Jadi kesimpulan dari materi operasi kecantikan yaitu boleh hukumnya seseorang ketika seseorang itu melakukan operasi kecantikan yang dimana seorang ini mempunyai niat atau tujuan untuk menghilangkan aib atau cacatnya gitu. Dan tidak diperbolehkan ketika seseorang melakukan operasi kecantikan dengan niat dan tujuan untuk mempercantik diri, dan itu tidak boleh. Jadi membeli organ ini kaitannya ada dua, jual beli organ dan donor organ. Jadi jual beli organ ini dimana seseorang ini melakukan jual beli organ tubuh manusia. Jual beli organ ini hukumnya haram dan tidak boleh di dalam agama Islam. Ada hadis yang mengharamkan jual beli organ. Di sini ada hadis yang menyatakan bahwa hukum jual beli organ manusia ini adalah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurrun fa'akala fasamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tih ajrahu. Artinya Allah berfirman, ada 3 orang yang menjadi musuhku pada hari kiamat. Yang pertama, seseorang yang berjanji atas namaku lalu ia mengingkarinya. Yang kedua, seseorang yang menjual orang merdeka dan memakan harganya. Yang ketiga, serta seseorang yang menyewa pekerja lalu ia memanfaatkan tenaganya tetapi tidak membayarnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2227. Dan hukum donor organ diperbolehkan dalam Islam karena tujuannya itu untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan seseorang, untuk menolong orang lain, maka itu diperbolehkan. Jadi kesimpulan dari memotong gigi ini ada 2 hukum yang dimana hukumnya ini memperbolehkan dan tidak memperbolehkan memotong gigi. Yang memperbolehkan dimana ketika seseorang ini memotong gigi dengan niat dan tujuan untuk pengobatan medis, dan tidak diperbolehkan ketika seseorang memotong gigi mempunyai niat dan tujuan untuk keindahan atau estetika. Jadi seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kurangnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.